Nggak record. Aku putus-putus kah? Enggak. Enggak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok atau anggota yang pertama Aprianto dengan NIM 2020-006. Selanjutnya Gaitsa Falak As Almasawa dengan NIM 20-019 dan Ahmad Raihan Raffi dengan NIM 2020-041. Dengan materi yaitu menghayati iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Lanjut ya. A. Hakikat iman. Hakikat iman menurut definisinya, kata iman berarti membenarkan, mempercayai artinya membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu an, bahwa iman itu makrifat di hati, pengakuan dengan lisan, dan pekerjaan dengan anggota tubuh. Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab, ucapan yang disertai dengan perbuatan dengan ketulusan niat dan dilandasi perbuatan adalah kufur. Apabila hanya ucapan dan perbuatan tanpa diiringi ketulusan niat tanpa dilandasi dengan sunnah adalah bid'ah. Al-Islam 1999. B. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, iman. Seperti yang telah penulis bahas di atas, iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal. Sehingga iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan yang melekat tuju kepadanya. Mengakuinya dengan ikrar secara lisan dan mewujudkannya dengan bukti secara amal atau tindakan. Jadi seorang dapat dikatakan sebagai mukmin, orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seorang mengaku dalam hatinya tentang keberadaan Allah tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna, sebab ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dan untuk selanjutnya ilmu dan amal, silakan dibacakan Raihan. Kedua, ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jama' adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya. Dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Dengan keyakinan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia memiliki ilmu yang kaya, namun miskin dalam mengamalkannya, maka ilmunya itu sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak dipengaruhi oleh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dulu.
Yang ketiga, amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala di akhirat. Pengertian amal dalam Islam adalah setiap amal saleh atau setiap tindakan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah seperti salat dan puasa semata. Mulai dari berdagang, belajar, bahkan berpolitik merupakan tindakan amal selama semua itu dijalankan selaras dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa amal adalah manifestasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan sekedar keyakinan, melainkan amalan saleh, menegaskan prinsip-prinsip keimanan dalam serangkaian aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal saleh yang dilakukan tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tidak bernilai di sisinya. Dari penjelasan di atas mengenai iman, ilmu dan amal dapat ditarik benang merah yang bisa menghubungkan mereka, sehingga bisa membuktikan kalau iman, ilmu, dan amal merupakan tiga kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. C. Karakteristik dan sifat orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri tersendiri, sama halnya dengan rusa yang diburu tanduknya, gajah yang diincar gadingnya, serta badak yang diambil culanya. Tanpa tanda tersebut, maka hilanglah keindahan yang dimiliki oleh binatang tersebut. Begitu pula dengan manusia yang beriman. Dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 2 dijelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa ciri orang yang beriman ialah pertama, bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Bagaimana hati manusia bisa bergetar saat disebut nama Allah? Dalam hidup, Allah hanya memberikan satu hati kepada manusia. Di hati itu terkumpul sejuta rasa. Apa yang mengambil tempat terbesar di hati, maka itulah yang membuat hati kita bergetar kepada hal tersebut. Jadi apabila hati sebagian besar diisi dengan harta atau diisi dengan kekuasaan dan jabatan, maka itulah yang akan membuat hati bergetar. Sementara orang yang beriman sebagian besar hatinya diisi oleh Allah, sehingga apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh guide. D. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. 1. Syirik. Syirik secara etimologi berarti menyekutukan atau menyamakan, dan secara terminologi berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Misalnya berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Selain itu, syirik merupakan induk dari segala dosa besar, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Quran surat An-Nisa ayat 48. 2. Takabur atau sombong. Lawan dari sikap tawadhu adalah takabur atau sombong, yaitu sikap yang menganggap diri lebih dan meremehkan orang lain. Karena sikapnya itu, orang sombong akan menolak kebenaran kalau kebenaran itu datang dari orang yang dianggap statusnya lebih rendah darinya. Sifat sombong adalah warisan dari iblis yang menolak Allah SWT untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, karena iblis mengklaim karena dari Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, dengan iblis diciptakan api. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. 3. Khianat. Lawan dari amanah adalah khianat, yang merupakan sebuah sifat yang sangat tercela. Sifat khianat adalah
sifat kaum munafik yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang dikhianatinya adalah Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu Allah melarang orang-orang beriman untuk mengkhianati Allah, Rasul dan amanah mereka sendiri. Bagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. 4. Berbohong. Sifat bohong adalah sifat yang tercela, yang merupakan kebalikan dari jujur. Rasulullah SAW menyatakan mestinya mukmin tidak mungkin jadi pembohong. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apakah ada orang mukmin yang penakut? Nabi bersabda, ada. Beliau ditanya lagi, apakah ada orang mukmin yang jujur? Nabi menjawab, ada. Kemudian ditanya lagi, apakah ada orang mukmin yang pembohong? Nabi menjawab, tidak ada. Jadi riwayat Malik. Seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kebohongan, baik dalam bentuk pengkhianatan, mungkir janji, kesaksian palsu, fitnah, jinjing, atau bentuk-bentuk lainnya. 5. Jaza. Lawan dari sifat sabar adalah jaza, yang berarti gelisah, sedih, keluh kesah, cemas, dan putus asa. Bagaimana dalam ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang tercela. Orang yang dihinggapi sifat ini bila menghadapi hambatan dan mengalami kegagalan akan mudah goyah, berputus asa, dan mundur dari medan perjuangan. Firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 21 dan Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ditambahkan Abdi. Sudah kah? Lihat dia kita diskusi. Yang itu suci. Stop. Sudah. Udah kayak gitu doang. Udah kan? Udah kan? Biasanya gitu doang. Awal gimana? Iya. Sudah. Ntar diedit kan bisa dipotong satu dua yang gitu. Iya. Yang gimana ya? Piye wis ah. Sudah free. Astagfirullah, aku keluar masuk terus ya. Itu sama aku ya. Hasil lipatan gimana sih namanya? Oh ini. Ada aja.
ACC sing di situ Ezar. Like Wait. Korea di. Hah? Baik. Mari dah. Ya udah. Angkatin. Konai. Kenapa? Kenapa aku? Oh, enggak. Beres awis. beres. So. Ini kamu angkat. Bagaimana? Closing. Assalamualaikum. Buat ini. Iya. Aku nggak bisa record. Harus host. Tanya di kamar mandi.